Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, seru banget nih saya ceria pakai baju merah. Wah, bajuku baju merah ya. Seceria masyarakat Indonesia. September harus ceria dong, apalagi masih September ceria. Iya, masih ya, September ceria. Bajunya juga ceria ya. Betul, gitu. ceria banget. Apa kabar Sekar? Oh iya, sehat-sehat. Sekar di Jakarta dari Voice of Indonesia, sehat-sehat. Sam gimana? Saya di Radio Television Hong Kong ya, di Hong Kong. Hai teman-teman semua di Jakarta atau di Indonesia. Ya, selamat pagi. Iya. Akhirnya minggu pertama di bulan September ini terlalui, tapi minggu ini memberikan kesan yang sangat baik bagi masyarakat Indonesia karena kita kedatangan tamu spesial loh Sam. Jadi mulai dari hari Selasa kemarin itu kan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Iya. Wah. Dan ini benar-benar jadi perhatian banget, nggak cuma umat Katolik aja, tapi termasuk kita semua kedatangan tamu yang betul-betul luar biasa istimewa sih Paus Fransiskus ini. Wow. Satu kebanggaan ya untuk negara Indonesia ya. Betul. Dan beliau kan di hari pertamanya itu, hari kedua sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya. Kemudian di hari Kamis kemarin itu beliau menyelenggarakan misa agung bersama dengan puluhan ribu dari masyarakat Indonesia, dan yang gak kalah kerennya juga menghadiri interreligious meeting. Ini pertemuan dengan para tokoh agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi Paus Fransiskus ini berkunjung ke Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Keren banget ya. Wah, sejarah ini ya. Jadi betul-betul minggu yang sangat berarti bagi masyarakat Indonesia, dan ternyata tuh orangnya keren banget ya. Jadi beliau itu tuh sangat-sangat sederhana, mulai dari datangnya itu pakai pesawat komersial, maunya naik mobilnya tuh Innova, pokoknya nggak boleh yang mewah-mewah gitu. Terus katanya jam tangannya tuh sampai jam tangannya diperhatiin, katanya jam tangannya pakai Casio yang 200.000 rupiah gitu. Ya pokoknya belajar banyak dari kesederhanaan dari Paus Fransiskus. Itu sih yang ada di Indonesia pekan ini. Iya. Hong Kong juga nggak mau kalah. Ada yang lucu-lucu ya. Kedatangan baby panda. Lucu banget. Sangat lucu gemes itu. Banget ya, itu pasti. Itu dia give birth ya di ini the oldest first time panda mama namanya. Ya, Hong Kong twins ya yang dilahirkan. Itu beratnya hanya 100 gram. Bayangin 100 gram. Kecil ya. Mungil banget. Tapi mereka kalau sudah dewasa itu bisa sampai 1000 kali lebih berat. Dikasih makan apa itu di sana ya? Pasti nggak hanya bambu doang ya. Jadi kan si pandanya itu namanya Ying-Ying, tapi sepertinya untuk nama anak-anaknya ini nih belum dikasih nama ya dari anak-anak si Ying-Ying ini ya. Betul, dan cute sekali itu ya. Dan giant panda itu, Sekar tahu nggak giant panda itu yang memerlukan 4.300 sampai 5.500 kilocalories of food per day. Jadi rakus. Kita mengurangkan. Iya, dia rakus banget. Harus bertambah. Pantesan si giant panda itu tuh bisa ukurannya 1000 kali lebih besar daripada ukurannya ya, karena ternyata dia makannya aja benar-benar rakus ya. Jadi tuh dia kayak kalau dibandingin ya 20 mangkuk nasi atau 20 hamburger. Lu bayangin 20 hamburger lu. Kita aja satu aja pengap. Iya, saya nggak jadi. Saya tuh cita-cita tuh pengen punya atau pelihara panda. Tapi ketika saya tahu kalau panda itu makannya segini banyaknya, nggak jadi deh ya. Kayaknya mau pelihara kucing aja. Oke.
Tapi kita harus beralih dari dan move on dari Ying Ying dan twin pandanya, walaupun kita maunya sih sampai akhir ngomongin Ying Ying, tapi kita punya narasumber yang keren banget terkait dengan Hari Literasi Internasional. Nanti akan kami hadirkan setelah satu buah lagu berikut. Selamat mendengarkan. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat ke mahir berenang. Bahagia melihat kawan dan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri, yang aku hindari hanya semut kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku marah, jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kecil kita tak tahu apa-apa, wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa, yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, masih bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Apalagi pas banget di tanggal 8 September ini, Sam, kita memperingati Hari Literasi Internasional. Wah, keren. Iya, Hari jadi- Literasi internasional apa nasional? Hari Literasi Internasional yang Jadi untuk seluruh dunia ya? Iya, seluruh dunia. Jadi kita disuruh untuk banyak-banyak baca, kemudian banyak-banyak mengakses ilmu pengetahuan, kemudian juga mengenai bahasa juga. Terutama ini adalah
bahasa-bahasa Indonesia dan juga aksara-aksara Nusantara yang jumlahnya ini ada banyak sebetulnya ya. Ini harus kita angkat kembali nih. Apalagi kemarin ketika saya ke Hong Kong, itu saya ketemu dengan para PMI-PMI di Hong Kong yang memiliki ketertarikan, kemudian mempelajari dan juga melestarikan dari aksara Nusantara ini. Keren ya. PMI Hong Kong tuh ya sempet-sempetnya gitu loh ya, yang kita aja yang di Indonesia nih kalau nggak ketemu Bang Mumu nih, kita harus diingetin lagi kalau kita tuh punya aksara Nusantara yang bentuknya tuh kayak melingkar-melingkar gitu kalau Jawa gitu ya. Langsung saja kita sapa, ada Bang Mumu panggilannya ya. Apa kabar Bang Mumu? Halo, selamat siang. Selamat pagi kalau Selamat di pagi. Oh iya, di Hong Kong selamat pagi ya. Iya. Ya, selamat pagi juga Bedanya Pak jauh, Sam. pagi siang. Beda sejam ya kalau nggak salah ya di sana. Iya betul. Iya, Iya. pasti pagi kita di sini, Pak. Jadi Bang Mumu ini dari komunitas Jawa Kuno Kuluan Wilis. Ini sama nggak sih Oh. sama yang ada di Hong Kong nih? Di Hong Kong itu memang belajarnya sama Jawa Kuno Kuluan Wilis juga. Oh. Gitu. Ada ya, Pak ya? Ada nama Komunitasnya. nama komunitasnya itu SHKK kalau yang di Hong Kong. Kalau yang di Indonesia itu Jawa Kuno Kuluan Wilis. Wah Sam nih saya aja udah kenal nih Sam kemarin di Victoria Park nih. SHKK. Saya malah nggak ngerti. Tahunya tahunya buru-buru aja. Buru migran. Itu digawangi oleh Mbak Yayu panggilannya. Mbak Yayu. Oh, Mbak Yayu. Halo Mbak Yayu, selamat pagi. Jadi dari Hong Kong belajarnya ke Bang Mumu ini ya. Enggak, kebetulan kan saya juga ada gurunya. Oh ada gurunya. Ada Jadi gurunya belajarnya juga. dari komunitas Jawa Kuno Kuluan Wilis. Ini Betul. belajarnya pakai apa sama yang di Hong Kong nih? Kalau sama yang di Hong Kong itu kita daring online. Daring, wih, Via grup WA. keren. Dan ini nih sebenarnya kalau untuk komunitas-komunitas yang melestarikan aksara Nusantara itu ada banyak memang atau bagaimana? Ada banyak di Indonesia sendiri. Ada yang setahu saya itu ada Segajabung, Jawa Kuno Kuluan Wilis, lalu ada Rumah Sastra. Oh itu banyak sekali di Indonesia. Banyak Sam banget. tertarik gak nih Sam untuk mempelajari Saya mau aksara? belajar emang. Saya mau belajar emang kalau aksara ya. Jadi belakangan ini kalau misalkan di Instagram gitu ya, saya sih melihatnya mulai agak terangkat lagi nih Bang Momo, karena ada misalkan aksesoris atau apa gitu yang menggunakan aksara Jawa ya, atau disebutnya Betul. aksara Kawi. Aksara Jawa, ada Jawa modern, ada Jawa kuno. Kalau yang Kawi ini lebih ke Jawa kuno. Kalau yang Jawa modern itu Carakan. Carakan. Umumnya itu orang taunya Hana Caraka. Oh jadi berbeda ya? berbeda. Waduh, Sam. Tapi itu Aksara. aksara itu gimana itu apa? Saya lihat tuh kayak melingkar-melingkar Iya, gitu. iya. Saya punya ini nih. Saya punya contekannya kalau di sini. Jadi emang melingkar-melingkar gitu ya. Betul. Boleh dijelasin nggak sih Bang Momo? Jadi yang gimana aksara Kawi, aksara Hana Caraka itu? Kebetulan kalau yang saya bawa ini adalah tabel aksara Kawi standar. Artinya itu adalah ini aksara Kawi awal di tahun 750 sampai 925 Masehi. Ini awal-awal. Ini awal-awal ya. Sekitar zamannya Singosari lah ya. Wah, dari zaman Singosari. Jadi ada aksara Kawi itu ada kebagi 3, ada aksara Kawi awal, Kawi akhir, dan Kawi baru. Itu masing-masing beda zaman. Ada ketika zaman Majapahit, terus zaman modern, Jawa modernnya itu ketika zaman Mataram baru, ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Nah itu udah mulai berubah. Dari aksara Kawi menjadi aksara Hana Caraka. Jadi Bang Momo dan teman-teman ini mempelajari, menulis kembali atau apa nih Iya, kegiatannya? kita mempelajari sekaligus menulis kembali.
Wah, ini kelihatan juga nih di bajunya nih Sam, Betul. di bajunya Bang Momo nih kalau kelihatan juga Kalau nih bisa sama. di close. Ya Tabelnya kelihatan kan seperti ini. ada Bisa di close up. tabelnya dan Ya. ada tulisan-tulisan benar kata Sam yang melingkar-melingkar Betul. gitu ya. Kalau ini Hana Caraka atau Kawi? Ini aksara Kawi. Ya ini aksara Kawi. Ini aksara ya? Kawi zamannya Majapahit. Tulisannya itu belajar aksara Jawa kuno. Wih, kenapa? Pertanyaannya kenapa tertarik untuk mengangkat kembali, melestarikan atau apa? Awalnya penasaran sih sebenarnya. Oh, penasaran. Ketika saya berkunjung ke Museum Trowulan itu, saya lihat ada satu prasasti dengan batu besar. Saya bertanya dengan pengelola di sana, ini kok hurufnya aneh ya gitu, keriting-keriting begini, ini huruf apa gitu. Akhirnya jadi tertarik dengan bentuknya ya, terperangkap lebih dalam dan mempelajari. Akhirnya gitu. Bentuknya emang unik. Bentuknya memang unik, bentuknya memang unik. Ternyata Iya. ada gitu, bangsa Indonesia ini ternyata ada gitu kan. Wah, ini harta terpendam ini Betul. gitu. Betul. Betul. Seperti itu. Itu bagaimana itu semua kalau saya lihat sejak dengan pandangan seseorang yang nggak ngerti gitu ya, istilahnya semuanya mirip-mirip. Iya betul. Orang halayak ya. ramai itu taunya ini huruf Thailand, padahal bukan. Tapi satu rumpun dengan huruf Thailand. Oh, nggak ada Indianya gitu Pak. India Justru- juga melingkar-melingkar kan? Iya, ini kan memang awal-awalnya itu memang dari India Selatan. Oh. Awal dari India Selatan disebutnya itu huruf Brahmi, lalu berubah. Pertama kali datang itu kan Palawa. Palawa lalu berubah menjadi aksara Kawi. Sampai perkembangan berikutnya ya sampailah ke Hana Caraka yang orang bilang itu Jawa modern. Oh. Seperti itu Mbak Sekar. Jadi kayaknya gini nih Sam, kita bisa pakai ini misalkan mau tulis diary atau mau nulis sesuatu yang rahasia, Itu rahasia gitu. banget. Itu yang rahasia nggak banget. yang nggak pengen dibaca sama orang-orang atau misalkan pasangan kita. Itu Kalau mau bisa selingkuh banget. gitu Betul, ya, tulisnya begini yang ke pacaran. Ya ampun, ini menarik banget sih. Tapi selain untuk belajar nulis-nulis, biasanya ini dipakai di apa lagi nih? Untuk desain arsitektur. Desain arsitektur. Jadi kalau memang ada, biasanya kan suka di kafe-kafe gitu ya, kafe-kafe yang Iya. berhubungan dengan budaya dan tradisi. Nah itu aksaranya mulai digunakan dengan menggunakan aksara Kawi. Jadi misalkan kita menulis nama kita gitu ya, tapi dengan menggunakan aksara Kawi gitu bisa, Bisa, misalkan. bisa. Coba misalkan Sam gitu ya, SAM, tapi dengan menggunakan aksara terserah dia apa aja deh, coba. Sam aja yang pendek karena Sam namanya dikit kan, SAM gitu ya. Nah, melingkarnya kemana? Ke atas ke bawah. Kayaknya saya dari tadi yang dipikirin nih melingkarnya ya. Cukup seperti ini. Cukup seperti ini. Nggak cukup sih buat saya, susah ini. Ini semoga kelihatan jelas ya. Semoga kelihatan jelas ya ini ya. Tapi ya kurang lebih ini ya begini ya. Kurang lebih gini. Kebalik. Kebalik. Iya. Kurang lebih seperti ini nih Sam nih. Melingkar-melingkar gini memang. Nih. Karena di aksara Kawi itu kan satu huruf itu penyebutannya serba A semua ya. Beda sama Latin. Kalau Latin itu kan Iya. ada A, B, C. Sementara kalau Iya. di aksara Kawi itu A ya A. Untuk berikutnya A, Ba, Ca, Da. F nggak ada. Adanya itu Ca ada. Ga dan seterusnya. Tapi banyak nggak sih yang pengen belajar? Banyak aksara? banget. Sekarang banyak ya. banget. Kita tahunya itu dari Kopdar. Kebetulan bulan kemarin itu kita ada acara Kopdar yang ketiga kali. Sayangnya itu teman-teman yang di Hong Kong nggak bisa hadir karena memang belum bisa dapat. Jauh banget betul. lagi kan. Mbak Yayu suruh ke sana Pak, ya. Betul. Kalau dikirimin tiket pesawat Repot. Jadi kita tahunya jumlahnya itu makin banyak ya dari Kopdar kemarin. Oh, Seperti jadi itu. justru nggak takut lah ya kalau misalkan aksara-aksara ini tuh punah atau nggak ada yang pelajarin selain yang orang-orang belajar arkeologi, antropologi gitu. Ternyata ya Sam ya baru tahu juga ada orang-orang yang punya hobinya tuh belajar aksara Nusantara. Betul. Keren banget. Betul. Sampai ke Hong Kong lagi Sam. ini maksud saya, ini apakah ini boleh dikatakan sebagai hobi atau dijadikan mata pelajaran di sekolahan atau enggak, atau dari segi pemerintah bagaimana ini? Dari segi pemerintah justru nggak ada. Ini nggak masuk kurikulum. Awalnya itu kan memang
Ada yang namanya epigraf. Epigraf itu adalah satu bidang yang bisa membaca prasasti atau ya huruf-huruf yang lainnya lah, itu disebut epigraf gitu. Itu para arkeolog. Barangkali kalau yang memang kerjaannya sebagai arkeolog atau antropologi gitu ya, karena ada kebutuhan, jadi mau Ada nggak mau kebutuhan. belajar bahasa Awalnya ini. begitu, iya. Awalnya begitu. Nah, tapi lama-kelamaan para pemuda kita nih, bangsa Indonesia lebih peduli lagi dengan tradisi dan budaya kita di zaman kerajaan yang sekarang udah mulai pulih. Wih, Gitu. keren. Yang sudah mulai punah, tapi kita coba angkat kembali gitu kan. Wih, luar biasa ya hobinya ini ya. Betul, saya aja kaget ternyata ada harta terpendam. Ini bener-bener. Ini diajarin di mana aja? Di seluruh Indonesia atau di bagian provinsi atau daerah-daerah tertentu, Pak? Kalau yang setahu saya sih, setahu saya itu baru ada di Pulau Jawa dan Sumatera ya untuk aksara kawi ini. Yang bidang khusus itu gitu maksudnya. Tapi nggak mesti misalkan orang Jawa yang belajar bahasa kawi, kan nggak gitu juga ya. Enggak. Kalau Bang Momo ini orang Jawa bukan sih? Saya memang ada darah Surabaya, Oh, ada tapi ya. lahirannya Jakarta justru. Oh iya. Jadi siapapun nggak mesti misalkan ya, saya aja yang namanya Sekar aja baru lihat nih yang namanya aksara kawi ini ternyata kayak gini. Oke, pokoknya semoga Bang Momo terus semangat ya untuk Terima kasih. dan juga teman-teman yang ada di komunitas Jawa Kuno Kuluan Wilis ini, karena hobinya ini keren banget sih. Karena kalau tanpa orang-orang seperti Bang Momo dan teman-teman ya, takutnya kan nanti semakin ya namanya sekarang ya dengan Betul, berbagai macam betul. informasi, Iya. kemudian media sosial dan lain sebagainya. Sebagai closing statement mungkin ada harapan? Harapannya itu ya, apa ya? Ya lebih dikuatkan lagi untuk minat belajarnya. Minat belajarnya. Lebih Disebarluaskan ya. Disebarluaskan, Semoga. betul. Oke, keren banget. Untuk Bang Mumu sekali lagi terima kasih untuk Terima kasih. sharing-sharingnya. Saya juga terima kasih. Karena saya Terima juga kasih. jadi semakin tersadarkan nih untuk ini lucu loh sebenarnya ya untuk jadi aksesoris ya. Kalau perempuan yang dipikirin aksesoris ya. Iya, Bang Mumu betul. terima kasih. Semoga Terima kita kasih, Mas bisa Gar. ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Pak Sam, terima kasih. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Udah tahu ya sekarang ternyata tulisan Sam dalam aksara kawi itu Nanti seperti dikasih- itu ya. Nanti dikirim ke difotoin saya ya. Siap. Nanti dikirim ke saya juga pengen penasaran, pengen lihat yang up close. Ya. Iya, dan nanti kita bisa belajar sendiri ya untuk bisa menulis Betul. sandi-sandi rahasia. Oke, itu Ya, tadi dari ngomong-ngomong- Jakarta. Iya, ngomong-ngomong di Hong Kong ini ada summit ya atau pertemuan ya untuk pengusaha-pengusaha ya, Belt and Road Summit 2024. Oke. Ya. Iya, ya ini yang diadakan di Hong Kong ya, untuk para pengusaha nih yang dari Indonesia, kalau yang ada yang berminat ya mengenai yang mau attend summit Belt and Road Summit ya 2024 bisa datang ke Hong Kong ya pada 11 sampai 12 September. Oke. Ya. Jangan lewatkan ya, banyak pengusaha-pengusaha dan juga pemerintah-pemerintah Hong Kong yang akan hadir di summit ini ya. Baik, dan untuk mengetahui lebih lanjut informasinya kita bisa simak di video berikut ini. Mike, as the presenter of Mega Events Mega Hong Kong, we've introduced many international forums and summits. What are the topics of global concern? There are many. For example, innovative thinking, technology, and climate changes, and so on. These topics are discussed in many international conferences.
That's right. Coming up is the Belt and Road Summit with the theme Building a Connected, Innovative and Green Belt and Road this year. Co-organized by the HKSAR government and the Trade Development Council, the summit will be held at the Convention and Exhibition Center on September the 11th and 12th. The forum brings together political and business leaders from countries and regions along Belt and Road, as well as more than 5,000 global industry leaders to discuss the immense business opportunities along the Belt and Road. In addition to forums and keynote speeches, the summit has also arranged hundreds of one-to-one business matching meetings to connect global enterprises, as well as the business mission to Dongguan, leveraging Hong Kong's long-standing super connector and super value-added roles for global businesses. Ya, tadi barusan video mengenai summit ya. Iya. Dari RTHK Radio Television Hong Kong. Oke. Ya, dari fans kita atau komen-komen bagaimana Sekar? Dari fans ya. Ini fansnya Sekar. dari fansnya Sam nih. Ini dari ada Mbak Elsin Channel ini nih yang paling setia mendengarkannya siaran kita ya. Jadi Mbak Elsin Channel ini komen tentang RTHK Summer Pop-up kemarin. Wow. Ini menurut Mbak Agustus ya. Iya, tanggal 18 kemarin ya. Jadi Mbak Elsin Channel ini komen katanya acara yang sangat spesial di mana satu momen dua negara bersatu, Indonesia dan Hong Kong. Dua company radio bersatu, RRI dan RTHK dalam satu program Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Semoga dengan diresmikan acara ini, nggak diresmikan ya, sebetulnya udah cukup lama ya. Semakin erat kerjasamanya dan penggemar program Halo Jakarta, Hello Hong Kong semakin banyak. Terima kasih buat RRI dan RTHK telah mengundang Eli Prasilia Sukiem ikut meramaikan di acara Summer Pop-up di Victoria Park pada 11 Agustus 2024. Dan momen yang sangat mengesankan. Makasih Mbak. Sukses selalu untuk RRI dan RTHK. Cayau, katanya begitu. Kayau. Wah, terima kasih ya. Panjang sekali message-nya. Gak apa-apa dong, ini mengungkapkan kesannya atas Summer Pop-up kemarin. Iya. Tapi beliau juga katanya akan balik ke Indonesia. Oh ya, soon. She'll go back to Indonesia untuk Oke. menjaga bundanya katanya. Ya. Oke. Semoga sukses selalu. Ya. Amin. Kita Oke. kayaknya sudah hampir di penghujung Iya, acara waktunya kita juga pagi terbatas. hari ini. Kita Ya. akan bertemu kembali di hari dan waktu yang sama di program Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Saya Skarta undur diri. Dan saya Sam, RTHK Radio Television Hong Kong. Bye. Bye-bye. Cinta ini milik kita. Di kantin depan kelasku, di sana kenal dirimu yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi. Di halte itu ku tunggu senyum manismu kekasih. Usai tentang bel sekolah, kita nikmati yang ada. Seperti hari yang lain, kau senyum tersipu malu ketika ku sapa engkau. Genggamlah jari, genggamlah hati.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.